Yang keempat ini, kita akan menggunakan Mendeley untuk membantu dalam proses pembuatan daftar pustaka. Setelah kita memproses pembuatan outline seperti yang ada di bagian kiri ini, kemudian kita juga sudah memproses pembuatan daftar isi, kemudian daftar gambar dan daftar tabel. Kemudian kita selanjutnya di sini akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka sebenarnya ada fasilitas referensis dari Microsoft Word di bagian ini. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan fasilitas yang lebih lengkap melalui penggunaan Mendeley. Di sini saya sudah mengaktifkan Mendeley sebagai salah satu aplikasi untuk pembuatan daftar pustaka yang gratis dan mudah untuk digunakan. Nah, pada Mendeley kita buat sebuah folder, misalnya tugas akhir sesuai proyek yang sedang dikerjakan. Nih, tugas akhirnya diaktifkan dan di sini masih kosong, belum ada jurnalnya. Referensi kali ini menggunakan jurnal di dalam laptop kita buatkan juga folder jurnal misalnya di D ini, kita buat folder jurnal, kemudian di sini kita juga buatkan nama folder yang sama dengan yang kita buat pada Mendeley. Kalau di Mendeley dibuatkan tugas akhir, di laptop kita ini juga kita buat folder tugas akhir. Di sini sudah saya isi beberapa jurnal. Misalkan di sini dimasukkan 4 jurnal ini, ditarik ke Mendeley, letakkan di bagian tengah. Kita pastikan jurnal ini sudah terbaca nama jurnalnya di bagian detail, judulnya, ini bagian judul, kemudian ini nama penulis, berikutnya tahun, ini tahun 2013, volume 56, isu 3. Halaman, di sini ada halamannya 387 hingga yang terakhirnya halaman 404. Ini untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, ini dari Paulo Martin. Nah, judulnya ini sudah dimasukkan, penulisnya ini sudah di sini sudah diketikkan. Ini karena sudah pernah digunakan, saya sudah pernah menggunakan jurnal ini sehingga Mendeley sudah membaca dengan betul semua keterangan dari jurnal ini. Jika belum sesuai, maka kita sendiri yang perlu menyesuaikan pada pembacaan jurnal ini, karena format jurnal berbeda-beda. Baik, kita gunakan jurnal ini. Semuanya sudah disesuaikan dengan detail yang terbaca oleh Mendeley. Kemudian, pada laporan ini, misalnya di bagian titik yang pertama ini, kita berikan spasi. Dari menu references, klik Insert Citation, go to Mendeley. Misalnya kita gunakan jurnal yang pertama ini. Kita bisa klik atau tandai di bagian manapun dalam jurnal ini. Kita sorot sedikit atau beberapa bagian saja dan di Site. Nah, ini ada pilihan library atau folder. Nah, ini di sini sudah muncul nomor 1. Ini untuk format style Mendeley IEEE. Kita bisa ganti dengan model style yang lainnya. Maka dia di sini juga akan menyesuaikan. Nah, kita biarkan dulu dengan model yang ini. Kemudian, misalkan di kalimat berikutnya juga menggunakan referensi go to Mendeley. Kita juga bisa langsung klik saja daftar jurnal yang kita gunakan untuk referensis. Kalau kita yakin ini adalah referensi yang kita gunakan. Langsung di site. Sini langsung muncul nomor 2. Berikutnya, misalkan di paragraf ini menggunakan referensi yang ketiga. Di sini kita tandai juga dan di site. Berikutnya, jika kita mengetahui nama dari penulis jurnalnya, misalkan
jurnal yang ini penulisnya Manali. Kita bisa langsung saja dari Microsoft Word. Insert spasi dulu, insert citation, Manali. Nah, di sini kita bisa langsung pilih saja daftar yang sudah dibaca oleh Mendeley. Oke. Nah, ini sudah beberapa referensi yang kita masukkan, yang dibantu oleh Mendeley. Kemudian kita ke daftar pustaka. Di bagian bawah ini, kita klik Insert Bibliografi. Nah, di sini kita bisa ganti style dengan apa yang sesuai dengan jurnal atau laporan yang kita sedang kerjakan. Kita bisa ganti jenis hurufnya menjadi misalnya Times New Roman 12. Rata penuh. Nah, baik, ini akan sebaiknya ini rata, yang ini rata kiri. Nah, ini akan bertambah atau update sendiri saat kita menggunakan referensi yang lainnya. Baik, sekian untuk daftar pustaka. Di video berikutnya, kita akan membahas